Asal muasalnya ini dulu adalah sebuah pertempuran 10 November tahun 1945, yaitu pada waktu itu sekutu Inggris berarti ya? ya Inggris, adalah sekutu Inggris membuat ultimatum. Memang dulu adalah tempat gudang peluru atau tempat untuk persenjataan, benteng. Satu-satunya peninggalan yang ada di Surabaya. Pernah menemukan beberapa serpian peluru. Kan itu penjaga beliau di atas pohon itu warnanya hitam sekali. Di dinding ini adalah bekas tembakan dari atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sama tim full ya teman-teman, mengunjungi salah satu benteng di Surabaya. Tepatnya di mana ini Cak Bul? Tepatnya di Benteng Kedung Cowek. Ya, Benteng Kedung Cowek. Mungkin kita akan mengulas sedikit secara sejarah atau hal-hal lainnya di sini. Ikuti terus kita. Oke, kali ini kita sampai ke benteng tadi ya teman-teman ya. Kita ada di pinggiran Surabaya, tepatnya di Kedung Cowek. Kita mau ngobrol dikit ya sama Cak Ipul, mau tanya. Ini awal muasalnya gimana sih benteng ini Cak Ipul? Asal muasalnya ini dulu adalah sebuah pertempuran 10 November tahun 1945, yaitu pada waktu itu sekutu Inggris berarti ya? ya Inggris, adalah sekutu Inggris membuat ultimatum, batas ultimatum kepada rakyat Menyerahkan rakyat Surabaya agar memberikan senjata. penyerahan tanpa syarat gitu loh. Jadi pada waktu itu emang memberikan ultimatum itu. Kalau dibangunnya sendiri perkiraan tahun berapa Cak? Kalau perkiraan pembangunan benteng ini sekitar 1915-an lah. Emang konstruksinya awal seperti ini atau ada pemugaran atau bagaimana ini Cak? Ini sesuai dengan aslinya ya, seperti ini dulu. Masih aslinya. Gitu loh. Emang dulu adalah tempat gudang peluru atau tempat untuk persenjataan. Ini kan di sini dulu. Karena Pertempurannya saya dulu- di sini. Ya, Saya dulu sering lalu di sini itu sekitar tahun 70-an. Saat bapak saya masih aktif sebagai anggota Angkatan Darat, beliau mendapatkan kayak semacam bengkok. jadi Tambak, melewati jadi saya sini sering ya, kesini. Melewati ya nih Ya, saya lewati ini jalan. ya. Masih ini tidak terlihat seperti ini, alas-alas Alas-alas sekali itu ya, ya. betul seperti itu. Tahun 70-an itu. 70-an. Kalau menurut Jadi- pandangan nih sendiri gimana ini nih? Pandangan yang bagaimana? Ya menurut pandangan cara Supranatural. supranaturalnya nih sendiri. Kalau saya dulu sekitar tahun 70-an, ya masih banyak lah hal-hal yang penjaga. Kayaknya sekarang ini sudah banyak yang ditaklukkan, sudah tidak Berarti ada. ada perbedaan antara tahun dulu dengan sekarang ya nih ya. Ya betul, karena ini sekarang sudah sepertinya saya lihat kok sudah Lalu dibuat lalang orang ya. sudah dibuat semacam Tempat Edukasi. foto. rekreasi ya. edukasi untuk preventif Makanya saya juga. lihat kok sudah tidak ada nampak kengeri. Sebenarnya masih ada. Cuman ada jam tertentu. Kalau masih ada matahari, mungkin beliaunya masih anteng. Ya. Oke, nanti kita ada perjalanan lainnya ya, Cebul ya. Iya, nanti Ya. kita ke bunker juga. Ya, ada bunker juga teman-teman di sini. Jadi ini benteng memang tepatnya di pinggir laut ya, di pinggir laut. Ya kita kenal lah Belanda itu ya Cebul ya, selalu kalau menempati tempat Inggris, yang ada lautnya selalu dibikin benteng pinggir Ya. lautnya ya, Iya, Cebul ya, untuk- selalu. Karena untuk singgahan kapalnya. Ya, selalu seperti itu. Ya kita Menyimpan senjata. menguak selanjutnya ya teman-teman ya.
teman-teman, kali ini kita ada di atas benteng ya. Bagian pertama, di atas benteng bagian pertama ya teman-teman ya. Ini di sini hawanya sejuk sih teman-teman ya. Enak juga ini. Kalau untuk sejarahnya gimana ini Cak Ipul? Kok apa ini bisa terbengkalai seperti ini Cak Ipul? Ya dulunya ini kan gini, dulunya ini kan adalah pasukan Surabaya yang menyerang Inggris. Pada waktu itu emang Inggris memberikan ultimatum untuk rakyat Surabaya agar menyerah tanpa syarat. Tapi Inggris tidak melihat bahwasanya pejuang atau arek Surabaya itu menyerang langsung dari artileri benteng Kedung Cowek ini, gitu loh, menyerang. Setelah itu tahu pasukan ini dan menjatuhkan sebuah pesawat di daerah Kenjeran ini, jatuh. Akhirnya pada waktu itu Batalion Sriwijaya itu kan dipimpin oleh Wiliater Utagalung. Nah, Kolonel Wiliater itu, makanya itu kan akhirnya nyerang ke Inggris. Nah, akhirnya Inggris banyak yang mati, pasukannya akhirnya marah itulah. Mereka lalu membobardir benteng sini. Iya. Mungkin bangunannya dulu seperti ini ya Cak Ipul, agak lebih megah gitu mungkin ya Cak Ipul ya. Ya mungkin karena pada waktu itu perang itu tadi ya Cak Ipul. Ya karena pada waktu emang satu mungkin zaman itu kan dibombardir itu toh sama pihak Inggris itu. Akhirnya kan tetap, tapi bangunnya tetap kokoh. Dan seperti ini kuat, kokoh, masih bisa diedukasi untuk masyarakat bahwasanya inilah adalah benteng satu-satunya peninggalan yang ada di Surabaya. Apalagi tempatnya dekat pantai atau dekat jembatan Suramadu, kan dekat juga, bisa kelihatan dari sini bahwasanya jembatan Suramadu sendiri bisa terlihat. Gitu. Bahkan ini bisa jadi kayak perang ya Cak Ipul. Di sebelah sini teman-teman nanti bisa dilihat ya. Ada kayak sebuah lubang atau lubang setengah badan gitu mungkin untuk bersembunyinya apa ini pasukan ketika menghindari peluru atau bagaimana gitu ya Cak Ipul ya. Ya, ini dulu kan di bawahnya itu kan ada bunker. Di bunker itu bisa jadi untuk tempat persembunyiannya kan untuk berlindung atau juga dia itu bisa untuk sub makanan juga, itu kan berlindung karena dari serangan-serangan sekutu itu, Inggris itu. Makanya kan mungkin dari sana nanti ada beberapa bekas tembakan peluru yang menancap pada tembok. Bekas perang itu ya Cak Ipul ya. Bekas perang ada di situ. Dan beberapa mungkin kita pernah menemukan beberapa serpian peluru yang sekarang sudah kita serahkan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya. Itu ditaruh di museum. Di museum kan? Ya, di museum kami itu. Kita sudah serahkan itu semua. Oke. Ini untuk bagian pertama, kita lanjut ke perjalanan berikutnya ya teman-teman ya. Kali ini kita ada di bunker, bagian bunker ya Cak Ipul. Ya, ini adalah bunker tempat persembunyiannya pasukan Batalion Sriwijaya. Ini tempatnya nggak di bawah tanah sih Cak Ipul ya, cuman di bawah benteng. Ya, jadi di dalamnya, istilahnya di bentengnya itu kan ada bunkernya gitu loh. Nih gimana nih? Maksudnya? Menurut nih benteng apa bunker ini apa ada secara supranatural? Semua ada di sini. Semua ada, cuman kalau jam saya sudah bilang tadi, kalau itu ada yang mengomando. Makanya tadi nanti saya tunjukkan komandonya ada di pohon luar itu. Dan di sini rata-rata jinnya itu baik-baik semua. Entah itu bawaan dari negeri Belanda atau bagaimana, dan mereka wujudnya selalu berbentuk semacam makoa kalau saya tahu. Kebanyakan ya. Kebanyakan. Bahkan itu penjaga beliau di atas pohon itu warnanya hitam sekali. Seperti monyet. Jadi nanti kalau sudah matahari terbenam, beliau tinggal begini, semua keluar bebas. Bebas. Ada waktunya sendiri-sendiri ya nih. Ya, kalau jam segini mereka tidak boleh keluar, memang tidak boleh mengganggu orang-orang yang lagi itu, karena memang sebelumnya dari pihak Paldam sendiri itu sudah memohon izin. Kalau ini memang mau dibuat semacam tempat rekreasi atau apa gitu. Tapi saya rasa sampai detik ini jarang orang yang tahu tempat sini, jarang. Iya, masih untuk di daerah Surabaya mungkin teman-teman ini masih jarang sekali ya pengunjungnya Cak Ipul ya. Jarang sekali, tapi dengan lambat laun
mulai banyak. Dan mulai banyak untuk wedding, Ya. pernikahan, untuk rekreasi itu banyak Bahkan sekali. dibuat private tadi. Ya. Ini ruangan ini sepertinya kayak kedap suara gitu. Iya, emang bunker. Jadi bunker Iya, ini betul. emang sengaja, apalagi di pintunya itu kan besinya kan Besi. lebih tebel. Bisa Jadi dicopot itu besi. ada beberapa lubang, yaitu kan termasuk itu. Iya. Nah, itu lubang itu kan untuk udara. Nah, ada persembunyian di sini. Bahwasanya pada kupra bisa lari Langsung ke sini masuk. semua dari serangan-serangan sekutu itu. Gitu loh. Oke ya teman-teman, ini tadi kita udah sampai bunker. Nanti ada bagian selanjutnya lagi. Tonton terus ya teman-teman. Oke, kita sekarang sampai di tempat senjata. Iya, jadi itu penembakan. Jadi kalau teman-teman nanti bisa lihat ini di bawah kita ini seperti ada rel ya, Cak Ipul. Ya, jadi rel ini, nah ini kelihatan ini ada rel. Ah, rel sampai sini. Gitu. Nanti aja. Rel di sini, ini adalah suatu senjata maju mundur. Itu biasanya kan untuk maju mundurnya untuk menembak dari Untuk ke udara. atas. Iya. Oh, untuk ke atas. Jadi mungkin pesawat kan pernah pesawat itu jatuh ditembak. Hmm. Karena Semacam kayak nah, dari mengarah ke atas. Inggris sekutu itu nggak tahu bahwasanya serang dari sini secara dadakan itu nggak tahu. Gitu loh, dari pasukan-pasukan Surabaya itu. Surabaya. Ya, arah-arah Surabaya itu Arah-arah menyerangnya Surabaya dari situ. tadi ya. Oke. Gitu loh. Jadi Bahkan kalau ini sepertinya masih terlihat bekas-bekas peluru yang masih nancap. Ya di sini di dinding ini adalah bekas tembakan dari atas. Nah itu kan kelihatan ada lubang seperti ini. Nanti, Ya, nanti nanti. ditunjukkan kamera Iya. lah. Di situ Coba, ada bekas kameranya masih- lubang yang ada pecahannya. Dulu di situ juga masih ada peluru yang menancap di tembok itu. ya, Gitu loh. di sini juga ada seperti kolam itu, Cak Ipul ya. Untuk apa itu, Cak Ipul, kolam itu, Cak Ya Ipul? kalau kolam dulunya di sini kan jarang sumur lah. Istilahnya sumur Dekat untuk laut minum. karena dekat laut nggak mungkin mereka itu akan minum dengan air laut. Iya. Kalau masih ada sumur atau sungai atau kali lah istilahnya itu kan untuk air-air yang bersih. Putusan kali Nggak gitu kayak ya, dulu, kayak iya. putusan kali aja, kali Iya. kecil gitu. Jadi kan hanya satu aja di situ, gitu loh. Ya, oke. Iya. Mungkin ada tambahan, Cak Ipul, dari tempat ini. Kalau di tempat ini yaitu Benteng Kedung Cowek, bangunan Benteng Kedung Cowek adalah suatu cagar budaya yang sudah dicagar budayakan, yang ditetapkan oleh Wali Kota Surabaya Bu Risma, yaitu tahun 2019. Ini sudah ditetapkan. Pada waktu itu komunitas sejarah bersama dengan Pangdam 5 Brawijaya, karena wilayah ini adalah wilayah Angkatan Darat. Nah, tetap kita koordinasi dengan pihak Pangdam bersama komunitas atau pegiat-pegiat sejarah untuk mengusulkan benteng ini menjadi Cagar budaya. bangunan cagar budaya yang sudah ditetapkan 2019. 2019. Berarti dari kurun waktu 2019 ke bawah ini belum ada orang yang menjamah sini, Cak Ipul, atau bagaimana? Kalau menjamah sudah, tetapi pada waktu itu kan masih belum dicagar budayakan. Kan Oke. sayang sekali karena hanya ada benteng satu-satunya yang ada di Surabaya. Dan begitu besar Dan ya. begitu besar seperti Ya, ini kan alam baiknya begitu kan, luas, begitu apalagi besar. sekarang kokoh, sudah mulai terawat. Dulu di sini banyak dari komunitas atau pegiat sejarah itu mengadakan kerja bakti Ya. untuk bersih-bersih di benteng ini. Karena dulu tuh rungsep sekali, iya, saya tahu, rungsep. ingat itu rungsep sekali. Bahkan kiri kanan itu semacam hutan gitu. Iya, Nggak bisa jadi ya. kerjasama dengan Ini komunitas, sudah yang bagus lain, ini. masyarakat, Ya. dan juga beserta pemerintahan kota seperti Dinas Arsip dan Perpustakaan dan Dinas Pariwisata itu untuk mempertahankan dan melestarikan Ya, bangunan betul, Kedung betul. Cowek ini, Bagus itu. cagar budaya ini. Ya, oke. Gitu loh. Jadi di benteng ini, Benteng Kedung Cowek ini ada 3 bagian ya, Cak Ipul, kalau nggak salah ya? Sebenarnya ada, sebelah sana juga ada, mungkin 1, 2, mungkin tempat untuk senjata yang Senjata ini, besar itu ya. di sini.
Yang satunya sebelah sana. Oh, ujung itu ya masih Ya, ada. itu sebelah sana masih ada sebenarnya. Oke. Tapi pusatnya di sebelah sini tadi ya, Cak Ipul ya. Ya, nanti pusatnya Ya, juga ada itu kan bunker juga yang 1, biasanya 2, 3 untuk itu. ada bendera. Bendera Ya. di situ kan ada bendera. Biasanya itu Ya. dulu itu untuk melakukan Upacara di situ. ya diskusi atau upacara di situ. Walaupun kecil-kecilan hanya sebuah Tiang bendera gitu ya. tiang itu Ya. aja itu walaupun kecil, Ya. tapi tetap mereka tetap Dulu besi bersatu saya untuk ingat. mempertahankan benteng ini untuk berjuang untuk warga masyarakat Surabaya gitu loh. Ya. Oke teman-teman, ini pembahasannya ini seru dan juga makna sejarahnya dalam banget ya. Bahwasanya kota Surabaya ini berdiri nggak luput dari perjuangan. Kalau dari perjuangan makanya itu Surabaya dinamakan kota pahlawan karena beribu-ribu pahlawan ada di sini. Nggak hanya yang tercantum di sebuah buku atau di sebuah Sejarah. nama atau di sebuah mana gitu ya namanya. Karena banyak pemuda-pemuda dulu rela gugur di sini demi memperjuangkan kemerdekaan. Betul gitu ya, Cak Ipul ya? Betul, banyak sekali pejuang-pejuang arek-arek Surabaya yang benar-benar menumpas sekutu Inggris banyak sekali di sini. Batalion Sriwijaya dulu di sini banyak. Karena mereka sampai sempat nggak diambil mungkin mayatnya Iya. seperti itu ya. Banyak Mungkin yang Di sini dulu Sini. dikatakan markas persinggahan, baik dari Inggris ataupun dari Belanda. Jadi kalau kapal mereka sadar, larinya ke sini semua. mungkin saya ralat sedikit ya, Cak Ipul ya. Iya. Mungkin bukan arek-arek Surabaya ya waktu itu ya. Pejuang. Kan pejuang ya, banyak. pokoknya pejuang ya. di Surabaya. Iya, pejuang di Nah, Surabaya. termasuk dengan ya. arek-arek Surabaya. Iya. Kalau sekarang kan dulu kan namanya kan arek-arek Surabaya. Iya. Itu kan bersatu menjadi pejuang, Iya, pejuang Surabaya, iya. yang mempertahankan Istilah baru ini. sekutu. Iya, yang akhirnya Dulu ya arek pejuang Surabaya itu dengan ya. pejuang yang lain itu bersatu untuk Iya. mempertahankan Surabaya Surabaya ini dari serangan sekutu yang sudah mengultimatum kepada rakyat Indonesia untuk menyerah tanpa syarat. Makanya dengan semangat dan jiwa arek-arek pejuang-pejuang itu kan untuk mempertahankan sangat kuat gitu loh. Ya udah teman-teman, ini kayaknya udah agak malam. Masih ada lagi atau udah selesai nih, Cak Ipul? Sudah, sini ya. aja mungkin kelanjutannya bisa ke yang Oke. lain. Terima kasih untuk yang nonton. Jangan lupa klik subscribe, like, komen. Kalau ada kurang lebihnya, mungkin ada request yang perlu kita datangi tentang tempat sejarah atau request ke cerita nih, atau teman-teman ada yang mau cerita horor ke kita, silakan. Ada di deskripsi, ada link media sosial kami. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.